Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak tercinta di rumah? Yang soleh-soleha, ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selamanya selalu mendapat ridho, maghfirah, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Lisda yang insya Allah hari ini akan menjelaskan tentang bilangan kubik. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita mulai, ada 3 motivasi yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah kesuksesan membutuhkan perjuangan. Perjuangan membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan membutuhkan keikhlasan. Jadi, kunci sukses ada 3. Yang pertama adalah perjuangan, yang kedua adalah pengorbanan, dan yang ketiga adalah keikhlasan. Jika kita ikhlas dalam setiap aktivitas, apalagi ikhlas dalam belajar, maka kalian akan mencapai sukses dan insya Allah berkah dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, pelajaran sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang sifat-sifat bangun ruang dan jaring-jaring bangun ruang. Hari ini kita akan pelajari tentang bilangan kubik. Ada yang tahu tidak? Apa sih bilangan kubik itu? Nah, bilangan kubik adalah suatu bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian 3 bilangan yang sama. Bilangan kubik disebut juga bilangan pangkat 3. Misalnya, Bu Guru mempunyai suatu bilangan A. Jika bilangan A dikalikan dengan bilangan A sebanyak 3 kali, maka hasilnya adalah A pangkat 3 atau A kubik. A kali A kali A sama dengan A pangkat 3. Begitupun dengan bilangan 3. 3 dikali 3 dikali 3 itu sama dengan 3 pangkat 3 atau 3 kubik. Silahkan kalian bisa menyebutnya dengan bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik. 3 kubik di sini bisa dibaca dengan 3 pangkat 3 atau 3 kubik. Perhatikan baik-baik, di sini ada tabel bilangan kubik. Nah, di sini 1 pangkat 3 atau bisa juga kita baca dengan 1 kubik. Artinya bukan 1 dikali 3, tetapi 1 kali 1 kali 1. 1 kali 1 adalah 1, dikalikan lagi 1 sama dengan 1. Begitupun dengan 2 pangkat 3 atau 2 kubik bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4, dikalikan 2 lagi menjadi 8. Kemudian 3 kubik atau 3 pangkat 3 bukan 3 kali 3, tetapi 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9, dikalikan lagi 3 menjadi 27. Nah sekarang 4 pangkat 3 atau 4 kubik itu pun bukan 4 kali 3, tetapi 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 adalah 16,
dikalikan 4 menjadi 64. 5 pangkat 3 atau 5 kubik adalah 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 adalah 25, dikalikan lagi 5 menjadi 125. 6 pangkat 3 atau 6 kubik adalah 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 adalah 36, dikalikan lagi 6 menjadi 216. 7 pangkat 3 adalah 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 adalah 49, kali 7 menjadi 343. Sekarang 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 adalah 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 adalah 64, dikalikan 8 kembali menjadi 512. 9 pangkat 3 atau 9 kubik adalah 9 kali 9 kali 9. 9 kali 9 adalah 81, dikalikan lagi 9 menjadi 729. Sekarang 10 kubik atau 10 pangkat 3, yaitu 10 dikali 10 kali 10. 10 kali 10 adalah 100, dikalikan lagi 10 menjadi 1000. Nah, anak-anak, tabel bilangan kubik ini harus kalian hafalkan. Kenapa? Karena nanti kita akan memerlukannya untuk menghitung bilangan akar kubik. Ingat? Nah, di sini boleh kalian baca dengan kubik atau pangkat 3. Bisa misalnya 1 pangkat 3 sama dengan 1. Atau boleh juga dengan 1 kubik sama dengan 1. Baiklah anak-anak, sekarang ada contoh bilangan kubik. Bilangan kubik dari 1 sampai dengan 1000 adalah, nah, tadi kalian sudah melihat tabel bilangan kubik, bahwa 1 kubik itu hasilnya adalah 1. 2 kubik hasilnya adalah 8, 3 kubik adalah 27, 4 kubik 64, 5 kubik 125, 6 kubik 216, 7 kubik 343, 8 kubik 512, 9 kubik 729, dan 10 kubik 1000. Jadi yang termasuk bilangan kubik di sini adalah hasil pangkat 3-nya. Ya, ingat, di sini ada kata kuncinya dari 1 sampai dengan 1000. Maka kalian 1 dan 1000-nya harus dituliskan. Berbeda halnya dengan contoh yang kedua. Bilangan kubik antara 1 dan 1000 adalah, lihat di sini kata kuncinya ada kata antara. Kalau ada kata antara, maka 1 dan 1000 di sini nggak perlu dituliskan kembali. Maka kalian cukup menuliskan yang lebih besar dari 1 dan kurang dari 1000. Jadi di sini pembahasan bilangan kubik antara 1 dan 1000 adalah 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, dan 729. Nah, sekarang bagaimana contoh yang ketiga? Bilangan kubik antara 20 dan 70 adalah, ingat, kalau ada kata antara, maka bilangan tersebut harus lebih besar dari 20 dan lebih kecil dari 70. Maka pembahasannya, bilangan kubik yang lebih besar dari 20 adalah 27, sedangkan yang lebih kecil dari 70 adalah 64. Maka bilangan kubik antara 20 dan 70 adalah 27 dan 64. Nah, sekarang
Operasi hitung bilangan kubik. Kalian tentu ingat apa saja sih jenis-jenis operasi hitung? Dari TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 kalian tentu sering melakukan operasi hitung. Operasi hitung diantaranya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Ini merupakan konsep dasar dari matematika. Nah, sekarang bagaimana aturan operasi hitung? Nah, operasi hitung itu mempunyai aturan dalam matematika, di mana ada yang kuat dan ada yang lemah. Di sini, Ibu akan menjelaskan operasi hitung ini supaya mudah diingat, yaitu kur, ka, ba, ta, ku. Apa itu kur? Kur itu adalah kurung. Apa itu ka? Ka itu adalah kali. Apa itu ba? Ba adalah bagi. Ta itu apa? Ta adalah tambah dan ku adalah kurang. Dari operasi hitung ka, ba, ta, ku di sini tentu ada yang lebih kuat, yaitu yang ada di depan adalah kali dan bagi. Kali dan bagi itu lebih kuat daripada tambah dan kurang. Bagaimana dengan kur? Jika ada tanda kurung di dalam soal operasi hitung campuran, maka walaupun di dalam kurung itu ada penjumlahan atau pengurangan, tambah atau kurang, karena dia di dalam kurung maka ini lebih kuat dan pengerjaannya harus didahulukan. Tapi kalau dari operasi hitung yang 4 ini, kali dan bagilah yang lebih kuat dibanding tambah dan kurang. Baiklah anak-anak, kita coba contoh soal, perhatikan baik-baik. Di sini ada penjumlahan bilangan kubik, yaitu 5 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3. Maka 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125, sedangkan 7 pangkat 3 adalah 343. Lalu kalian jumlahkan 125 ditambah 343 sama dengan 468. Ingat, pada penjumlahan, kalian tidak boleh langsung menjumlahkan sebelum hasil bilangan kubiknya diketahui. Jadi kalian tidak boleh langsung 5 tambah 7, 12 kubik. Tidak boleh. Tetapi harus kalian tentukan dulu bilangan kubiknya, baru kalian jumlahkan. Begitupun dengan pengurangan, 9 kubik dikurangi 6 kubik adalah, kita lihat dulu 9 kubik itu berapa sih? Yaitu 729. Bagaimana dengan 6 kubik? 6 kubik adalah 216. Baru dikurangi 729 dikurangi 216 sama dengan 513. Nah, lain halnya dengan perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian ini istimewa. Kalian boleh menggunakan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan menghitung bilangan kubiknya. Contoh 4 kubik adalah 64. 2 kubik adalah 8, jadi 64 kali 8 sama dengan 512. Tapi itu memerlukan waktu untuk mengotretnya. Nah, kalian untuk perkalian dan pembagian itu bisa langsung dikalikan, yaitu 4 kali 2 adalah 8, baru kita tuliskan 8 pangkat 3 atau 8 kubik sama dengan 512. Bagaimana dengan pembagian? Pembagian pun sama, bisa kalian langsung menghitungnya, yaitu 12 dibagi 3 adalah 4, baru pangkat 3 atau dikubikan, yaitu 4 kubik sama dengan 64. Nah, mudah kan? Nah, sekarang bagaimana jika
menghadapi operasi hitung seperti ini. Ingat kata ibu tadi bahwa kurung, kalau ada tanda kurung kalian harus menghitung di dalam kurung terlebih dahulu. 4 tambah 6 berapa? 10. Nah sekarang pangkat 3. 10 pangkat 3 itu berapa? Yaitu 1000. Nah sekarang bagaimana jika ada operasi hitung campuran pada bilangan kubik? Kita lihat di sini ada tanda tambah, ada tanda kali. Ingat tadi bahwa tambah dan kali itu mana yang lebih kuat? Ternyata yang lebih kuat adalah tanda kali. Kabataku. Kali dan bagi lebih kuat daripada tambah dan kurang. Maka tanda kali ini harus kita beri tanda kurung. Dan kita kerjakan 2 kali 3 adalah 6. Baru kita hitung 5 kubik ditambah 6 kubik. Sama dengan 5 kubik adalah 125. 6 kubik adalah 216, langsung kita jumlahkan menjadi 341. Baiklah anak-anak, tibalah latihan soal. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama adalah tugas kalian untuk menghafalkan bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik dari 1 sampai 10. Kemudian setelah hafal, kalian rekam melalui voice note dan kirimkan ke WA Bu Lifda. Kalian boleh menyebutkannya dengan pangkat 3 atau menyebutkannya dengan kubik. Contoh, 1 kubik sama dengan 1, 2 kubik. 8, 3 kubik, 27, 4 kubik, 64, 5 kubik 125, 6 kubik 216, 7 kubik 343, 8 kubik 512, 9 kubik 729, dan 10 kubik 1000. Kemudian kalian rekam menggunakan voice note dan kirimkan ke WA Bu Guru. Sedangkan untuk nomor 2 dan untuk nomor 3 kalian kerjakan di buku latihan matematika. Yang kedua adalah sebutkan bilangan kubik antara 50 dan 200. Ingat, kalau ada kata kunci antara, maka kalian harus menentukan bilangannya adalah yang lebih besar dari 50 dan lebih kecil atau kurang dari 200. Sedangkan untuk nomor 3 itu kalian menggunakan operasi hitung. Ingat, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan maka kalian harus menentukan bilangan kubiknya terlebih dahulu. Tidak boleh langsung dijumlahkan. Nah, harus ditentukan dulu bilangan kubiknya baru boleh kita jumlahkan. Sedangkan untuk perkalian kalian boleh langsung mengalikannya baru nanti menentukan bilangan kubiknya. Jika ada operasi hitung campuran maka kita harus melihatnya mana yang lebih kuat. Antara misalnya di sini ada tambah ada kali, mana yang lebih kuatnya, beri tanda kurung, kemudian itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, 3 motivasi yang sudah Ibu sampaikan. Yang pertama adalah kesuksesan membutuhkan perjuangan. Yang kedua, perjuangan membutuhkan pengorbanan. Dan yang ketiga adalah pengorbanan membutuhkan keikhlasan. Mudah-mudahan kalian ikhlas dalam belajar, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah, rela berkorban, dan sungguh-sungguh dalam berjuang. Insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.